Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, BP 1710933336. Di sini saya akan mempresentasikan hasil judul tugas metodologi penelitian saya yang berjudul penerapan Lean Manufacturing untuk mengurangi waste pada usaha kecil menengah visualisasi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai studi literatur review. Di sini saya mereview 3 jurnal yang saya jadikan pedoman untuk penelitian saya kali ini. Yang pertama itu jurnal yang diteliti oleh Almer dan kawan. Tujuan penelitiannya itu mengurangi pemborosan yang terjadi selama proses produksi. Metode yang digunakan yaitu Big Picture Mapping, WAM, Falsat, DES, dan Lean Six Sigma. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa waktu menunggu yang terjadi dapat diperbaiki dengan menggunakan konveyor. Lalu produksi yang berlebih terjadi diperbaiki dengan melakukan perencanaan produksi, dan cacat berlebih yang terjadi diperbaiki dengan menggunakan 5W1H. Pada jurnal ini telah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, dan juga dari hasil penelitian ini juga didapatkan solusi sehingga dapat memperbaiki perusahaan ini nantinya. Lalu untuk jurnal kedua yang dibuat oleh Farah dan kawan-kawan, di sini tujuannya adalah meningkatkan keunggulan perusahaan dengan meminimasi pemborosan. Metode yang digunakan adalah Lean Manufacturing, Big Picture Mapping, 10West, 5S, Visual Management, Root Cause Analysis. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dari hasil risk rating, akar penyebab paling berpotensi untuk pemborosan kritis antara lain kelalaian aparatur printing, kurangnya perawatan mesin printing, skill yang digunakan belum terpenuhi, lalu teflon yang aus, dan mempersempit jalan produksi dengan adanya produk work in process yang berada sepanjang jalan produksi pada jalan produksi 3. Usulan perbaikannya yaitu meliputi adanya label peringatan pada setiap stasiun, pelatihan mengenai autonomous maintenance, membuat perawatan harian maintenance yang terjadwal, dan adanya sistem red tagging. Lalu jurnal ketiga yang diteliti oleh Trismo dan kawan-kawan, tujuannya untuk meminimasi waste aktivitas proses produksi agar target pemenuhan order dapat tercapai. Metode yang digunakan yaitu ada Lean Manufacturing, VSM, lalu Lean Six Sigma. Pada jurnal ini hasilnya adalah usulan perbaikan yang diberikan untuk meminimasi adanya waste, cacat, dan waiting pada proses produk sarung tangan glove di PT Sport Glove Indonesia adalah penambahan pekerja pada proses jahit, kegiatan maintenance dalam bentuk preventive maintenance, melakukan penugasan dan pengarahan kepada pekerja, dan memberi pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan dan menyetarakan keterampilan dan standar kerja. Kesimpulan yang saya dapat setelah mereview ketiga jurnal tadi yaitu dapat dilihat bahwa banyak tools yang dapat saya gunakan dalam penelitian saya kali ini. Tetapi saya tidak menggunakan semuanya. Saya pilih yang digunakan, tools yang saya gunakan untuk penelitian saya kali ini yaitu Lean Six Sigma, 7West, CFF, FSN, dan Fishbone, FMEA, dan DMAIC. Selanjutnya metodologi penelitian. Pertama, saya melakukan survei pendahuluan di mana peneliti melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi dan melakukan pengambilan data pendahuluan. Data pendahulu yang diambil adalah data produksi dan permintaan yang didapat oleh UKM sehingga dapat diperbaiki dan dikelola dan produksi keju pada UKM Lasi dapat dilakukan dengan optimal setelah dilakukan Lean Manufacture. Lalu literatur review, di sini saya membandingkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik kali ini sehingga penelitian kali ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Pada tahap ini peneliti mereview setiap jurnal, lalu dipelajari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal dan menentukan metode apa saja yang dapat digunakan pada penelitian kali ini. Lalu perumusan masalah. Di sini dari hasil survei pendahuluan kemudian dituangkan dalam latar belakang permasalahan. Permasalahan yang diketahui pada UKM Kejulasi saat ini yaitu belum terlalu memperhatikan mengenai pemborosan-pemborosan yang terjadi serta belum menerapkan Lean pada usahanya sehingga diperlukan penelitian dan usulan untuk mengembangkan UKM ini. Penetapan tujuan penelitian.
Tujuan penelitian kali ini, yang pertama mengidentifikasi waste yang terjadi pada UKM kejulasi. Yang kedua, memberikan usulan pada UKM kejulasi untuk mengeliminasi atau mengurangi waste yang terjadi pada sistem produksi. Yang ketiga, mengetahui pemetaan aliran produksi dan aliran informasi di UKM kejulasi. Untuk pengumpulan data, dilakukan pembagian 2 kuesioner. Yang pertama itu kuesioner FAA atau Value Added Assessment, di mana FAA disebar kepada responden yang terlibat dalam alur produksi karena memiliki pengetahuan mengenai kegiatan proses produksi, kegiatan-kegiatan yang tergolong value added dan non-value added, serta atau necessary but non-value added. Lalu yang kedua, kuesioner FMEA yang disebar kepada pihak UKM untuk memberikan nilai pada masing-masing variabel FMEA, yaitu severity, occurrence, dan detection. Untuk pengolahan data yang dikumpulkan diolah dan dilakukan analisis dengan pola pikir pemecahan masalah menggunakan prinsip Sigma, yaitu DMAIC. Langkah-langkah analisis penggunaan DMAIC yang pertama itu define. Di sini peneliti membuat cross-function flowchart yang merupakan diagram alur proses produksi yang memperlihatkan pelaku-pelaku dalam kegiatan produksi dari awal produksi sampai produksi selesai. Lalu yang kedua, measurement. Peneliti membuat value stream mapping yang membantu menganalisis aliran material dan informasi yang diperlukan untuk membuat produk dan sampai ke pelanggan. Lalu analisis FSM untuk memperlihatkan bagaimana proses produksi sehingga jelas tahapan yang menjadi permasalahan yang menyebabkan kurangnya optimalnya produksi. Lalu analyze, membuat hasil analisis terhadap masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram digunakan untuk mencari akar masalah dari permasalahan yang terjadi. Lalu melakukan analisis dengan menggunakan FMEA untuk mencari tahu tingkat permasalahan yang sering terjadi yang akan dijadikan prioritas dalam perbaikan. Lalu yang keempat itu ada improve, di mana tahap improve berfokus pada pemahaman penuh pada penyebab utama yang diidentifikasi dalam fase analisis. Dengan maksud baik sebagai pengendali atau menghilangkan penyebab masalah-masalah tersebut untuk mencapai kinerja yang maksimal. Lalu yang kelima itu ada kontrol, di mana tahap kontrol pada pendekatan DMAIC adalah tentang memperhatikan perubahan yang dibuat dalam fase improve. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keuntungan, memantau perbaikan, dan memastikan kesuksesannya berkelanjutan. Faktor penentu keberhasilan pada fase kontrol adalah jika diperlukan fase kontrol, yaitu perusahaan harus mempunyai divisi internal audit yang kuat untuk memastikan kesesuaian jangka panjang pada UKM kejulasi. Lalu yang terakhir itu ada penutup, di mana peneliti membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran terhadap penelitian berupa solusi perbaikan yang dapat dilakukan pada UKM kejulasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.